Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Science. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan terhindar dari virus corona. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit kuliah tentang riset operasional, yaitu tentang metode stepping stone untuk masalah transportasi. Jadi sebelum kita mulai, silahkan like and subscribe dahulu, dan jangan lupa untuk unduh materi pada kolom deskripsi. Oke, simak baik-baik video kali ini sampai habis. Kita mulai. Nah, solusi optimal untuk masalah transportasi dengan metode stepping stone. Nah, di beberapa video yang lalu sudah dibahas tentang masalah transportasi, tapi dia untuk untuk solusi awalnya saja, jadi dia belum optimum. Mungkin yang pernah kita pelajari waktu itu adalah metode northwest corner, least cost, dan Vogel approximation method. Nah, tiga metode itu adalah untuk mencari solusi awal dalam masalah transportasi. Itu belum optimum. Nah, di video kali ini mari kita bahas untuk mengoptimumkan dengan metode stepping stone. Oke, ini contoh soalnya. Sudah ada plan 1, 2, 3 dan city. Jadi di sini akan mentransfer energi listrik ke 4 kota dari plan 1, 2, 3. Nah, ini biaya transportasinya 8, 6, 10 dan lain-lain. Nah, di sini akan diselesaikan dengan metode least cost dahulu untuk solusi awalnya. Jadi ini sudah saya selesaikan dengan metode least cost. Nah, di sini diperoleh 15, 20, 30, 20, 10, 30 untuk masing-masing ya kolom itu ya, kolom dan baris. Nah, di sini untuk Z-nya sendiri nanti harga biayanya itu dibutuhkan segini, 1080. Ini kalau contoh ini dalam dolar ya. Oke, jadi butuh biaya segini untuk transportasinya saja, 1080. Nah, dalam solusi stepping stone yang pertama kita lakukan adalah tujuannya adalah memindahkan supply atau demand yang ini ya, itu ke dalam sel yang kosong agar mengurangi biaya. Nah, ini kan tadi solusi awalnya seperti ini. Jadi memungkinkan tidak ketika misalkan plan 1 kan di sini ngirim ke 15 dia kan punya ini ya, supply 35. Jadi dia ngirim 15 ke kota 1 dan 20 ke kota 2. Itu plan 2 ngirim 30 ke kota 1 dan 20 ke kota 3. Nah, sesuai supply-nya ini. Jadi ini dipindahkan supaya mana yang lebih kecil atau optimum di situ. Optimumnya berarti kan di sini masalah yang minimum ya. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi kita lihat sel yang kosong. Ini saya bacanya seperti ini. Plan 1, city 3. Kemudian plan 1, city 4. Plan 2, city 2. Ini mungkin nanti akan saya tulis seperti ini untuk pembahasannya supaya lebih simple. Nah, oke, saya ini dulu plan. Nah, ini nanti untuk plan 1 city 3 saya tulisnya sini 1,3, ini 1,4, di ini 2,2, jadi seterusnya dan seterusnya ya. Ini 2,4 untuk mempermudah pembahasan kita.
Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita lihat sel kosongnya. Nah, sekarang kita buat suatu lintasan tertutup dari sel kosong menuju sel kosong itu lagi, tapi melewati sel yang terisi. Nah, maksudnya yang sel terisi itu ini nih. Ada 15, ada 20, ada 30, 20, 10, 30. Misalkan di sini saya memilih suatu lintasan 13, 13. Jadi ini saya membahasnya ini dari sini ya, 13 menuju 2 berapa itu 23 line 2. Nah, ini ke bawah ke sini. Kemudian 21 lalu ke sini. Lalu ke 11 ke atas. Lalu ke 13. Nah, seperti itu lintasannya. Oh, ini sudah saya beri ternyata. Nah, sebentar saya hapus. Nah, di situ lintasannya seperti itu ya. Jadi kemudian di sini ada kita tambahkan suatu tanda ini plus minus sampai kembali ke 13-nya. Jadi sini 13-nya tidak saya tulis kembali. Ini seharusnya dari 13 ini plus, kemudian 23-nya negatif, kemudian 21-nya positif, 11-nya minus. Kembali lagi ke sana. Oke. Nah, tujuannya kenapa kok di sini ada penjumlahan dan pengurangan? Ya, ada apa namanya? biayanya di situ. Jadi, misalkan kita di sini ada penambahan biaya, berarti di sisi lain ada pengurangan biaya. Begitu juga ketika kita yang ada plus lagi di sini, berarti nanti akan ada penjumlahan biaya atau kemudian di sini ada pengurangan biaya. Sehingga dari sini dari lingkaran ini atau lintasan ini kita cek biayanya. Ternyata dimulai dari ini ya, sesuai ininya ya, 13-nya itu. Nah, ini sesuai 13, kita mulai dari 13 plus 10. Oke, saya tulis. Kemudian 23. Di sini minus, kita pengurangan biayanya kita cek di situ. Min 13. Kemudian ke sini ke 21 yaitu 9, kemudian ke atas itu 8 minus. Kembali lagi ke sana, nggak usah ditulis. Nah, dari 4 titik itu berarti di sini muncul nilai yang namanya minus 2. Wah, ini berarti bisa kita kurangkan. Nanti di sini kok minus? Wah, berarti masih bisa apa namanya? Kita optimalkan di situ biayanya. Nah, oke, kita cek lintasan yang lain. Misalkan di sini 14. Nah, sama seperti tadi simbolnya. Lintasannya seperti apa di situ. Nah, jadi pemilihan lintasan ini yang penting apa namanya menuju ke lintasan apa titik awalnya dan melewati apa nih kolom sel yang ada isinya. Makanya kita sebut stepping stone karena step itu langkah, stone itu batu. Jadi yang kita maksud stepping stone melangkah pada batu itu ya ini yang ada isi-isinya ini ya, ada yang 20 dan yang warna biru di situ ya. Dan untuk pemilihan lintasan itu bebas, bisa searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini sudah saya contohkan. Untuk yang lintasan 13 dia sudah searah jarum jam. Kemudian yang lintasan 14 ini dia berlawanan arah jarum jam kan. Nah, tapi di sini tidak cuma 4 titik atau 4 sel. Di lintasan 14 ini melewati berapa sel di sini? 1, 2, 3, 4, 5 sampai kembali ke 6 sel ya. Ya, nggak mesti 4. Yang penting dia ngelewatin ini yang ada isi-isinya ini dari solusi awal tadi. Nah, kemudian mesti dari awal kita tulis dari plus dulu. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, dan kembali ke sana. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita cek biayanya. Cek biayanya
di situ dari di sini ya plus 9, kemudian ke di sini kan 11 minus 8, kemudian ke 21 itu plus 9, oke. Kemudian kembali lagi ke ini ke 23 ya. 23 itu plus 3. Sorry. Min ya, min 13. Kemudian ke 33-nya plus 16, terakhir 34-nya min 5. Setelah dicek di sini hasilnya positif. Nah, ini tidak memungkinkan untuk kita minimasi lagi di sini, kita optimalkan lagi di sini. Jadi supaya bisa optimal ya carilah nanti yang biayanya itu negatif di sini. Jadi bisa kita tambahkan di sini nanti. Kita tambahkan ke supply ke sel yang lain nanti. Oke, cek yang lain lagi. Misalkan di sini, ini yang tadi ya, saya ringkas di sini. Ini tadi udah lintasan 13 sudah, lintasan 14 sudah. Nah, wah, keliru. Oke, urutannya keliru nggak apa-apa ya di sini. Kita cek lintasan 22. Oke, kita cek di situ. Saya gunakan ini. 22 mana 22? Ya, di sini ya. Dia ke arah mana di situ? 21, berarti ini ke sini. Lalu habis 21 ke 11. Nah, lalu ke kanan. Lalu nah, melewati 3 batu yang ada isinya atau 3 ya, batu itu tadi ya. 3 batu yang ada isinya. Nah, kita cek di situ, cek biaya dimulai dari sini. Ini tadi jangan lupa ada plus minus plus minus. Nah, itu ada 12 min 9 plus 8 min 6. Ternyata hasilnya positif 5 ya. Oke, berarti di sini tidak memungkinkan untuk kita otak-atik lagi. Untuk lintasan 24. Ini 24 berarti di sini ya. Kita cek di sini lintasannya yang mana aja. Sebentar saya ganti tinta dahulu. Oke, ini 24 ke 23 ke bawah 33 sana. Nah, plus minus plus minus. Oke. Ternyata hasilnya juga 5. Kemudian ada 2 lagi ya, lintasan 31. Saya pakai tinta lain lagi. 31 ini. Kira-kira lintasannya kemana yang memungkinkan? Yang pasti harus melewati ini. Kalau di contoh saya di situ 31 adalah ini ke atas. Ke atas. Satu ke 33 dahulu ya. Ini ke sini, ini ke sini, ya kan 23, lalu ke 21 balik lagi. Nah, kayak plus minus plus minus. Wah, udah bertumpuk-tumpuk. Cek biayanya, coba Anda hitung sendiri nanti 14 dari 14 minus 16 plus 13 minus 9 hasilnya 2. Masih ada 1 lintasan lagi. Oke, ini saya hapus dahulu. Nah, untuk lintasan yang terakhir 32 di sini. Nah, bagaimana untuk lintasan 32? Ini kalau saya bayang-bayangkan, di sini tidak mungkin. Misalkan kita ambil lintasan seperti ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini ke sini tidak boleh serong. Dia harus antara vertikal ataupun horizontal saja. Jadi tidak boleh menyamping atau serong seperti ini. Jadi untuk lintasan 32 ini sepertinya tidak mungkin. Oke, itu untuk tinta yang hijau. Mungkin saya contohkan yang lain lagi. Nah, ini misalkan ini ke atas, ya udah mentok kan, ini serong nih,
Nah, ini nggak boleh ini. Untuk yang serong itu tidak boleh. Oke. Jadi untuk lintasan 32 di sini untuk tahap yang pertama ternyata tidak memungkinkan untuk membuat lintasan yang tertutup. Sehingga untuk lintasan 32 tidak saya tulis di sini. Oke, kita bahas yang tadi, yang negatif. Dengan lintasan seperti itu. Nah, kemudian kita pilih dari lintasan ini, pilih di bagian supply atau demandnya yang warna biru itu yang nilai terkecilnya. Nah, di sini kan nilai terkecil adalah 15. Oke, makanya saya tandai merah di situ. Nah, kemudian 15 ini yang kita pindahkan tadi. Kita pindahkan ke sel yang kosong, tujuannya ke sana. Oke, 15 sesuai tanda ini nih. Makanya di sini muncul plus minus ya, tujuannya untuk ternyata kalau di bagian ini minus berarti sesuai aturan ini tadi. Ketika di sini terkecil berarti di sini kita gunakan. Nah, berarti di sini plus, berarti di situ kita tambah dengan 15 dari nilai 15 yang saya lingkari merah. Kemudian di sini 20 kita kurangi dengan 15. Oke ya. Karena di sini ada tanda minus nih. Ini minus. Jadi 20 kita kurangi 15 sesuai tanda ini tadi. Kemudian di sini ada 30 ditambah 15 di situ. Ini 30 tambah 15. Di sini tadi 20 kurangi 15. Kemudian yang terakhir, nah di sini 15 kurangi 15. 0, nggak saya tulis ya, 0. Nah, kemudian tinggal tulis sisanya aja, 20, 10, sama 30. Nah, di sini kemudian kita cek lagi. Kita cek dari lintasan-lintasan itu tadi, yang sel yang kosong ya terutama, itu ada tidak yang nilainya negatif. Oke, di sini ada lintasan 1,1. Lintasannya seperti apa nih nggak saya gambar. Ntar saya gambar di sini pakai ini aja. Oke, 11. Nah, jadi kita pilih lintasannya dari mana? Sesuai itu berarti 13. Kemudian 23 di sini, kemudian 21 naik lagi. Dan di situ cek biayanya ternyata 2. Ya tinggal jumlah dan kurangnya aja ya, 8 kurangi 10 kurangi tambah 13 kurangi 9. Oke, itu lintasan yang pertama. Lintasan yang kedua 1,4. Nah, di 1,4 seperti apa di situ lintasannya? Kita cek lagi. Ini 1,4 di sini kan yang kosong kan? Supaya mudah, ini saya ke sini boleh, ke sini boleh. Nah, ini plus, salah kan? Plusnya bukan di situ. Plusnya dimulai dari yang mana? Dari yang sel kosongnya. Jadi plusnya dimulai dari yang sel kosong, baru ini. Nah, ternyata di sini hasilnya 5. Dan seterusnya silakan cek lagi. 22 ternyata biayanya 3. Kemudian untuk sel yang berapa ini? 24 di situ dengan lintasan yang dipilih seperti itu nilainya 5. Kemudian untuk lintasan yang 3,1 dengan lintasannya seperti itu, ya mungkin bingung ya, kita gambarlah untuk yang lintasan 31 ya, ini ya 31, ini 31 dia ke arah mana tuh? 21 berarti ke atas, ini ke samping, ke bawah. Nah, kita plus minus. Nah, ternyata biayanya 2. Nah, kemudian kita cek yang terakhir di 32. Ternyata di tahap yang kedua ini lintasan 32 bisa
kita tunjukkan ada suatu lintasan tertutup. Nah, di sini untuk sel 32 ini ya, 32 yang ini itu berarti supaya jadi lintasan tertutup, terserah mau bagaimana. Ini saya ke arah atas dahulu, ke arah samping kanan, ke arah bawah, baru kembali. Nah, ini di sini plus, sini minus, sini plus, sini minus. Dan diperolehlah biayanya ternyata minus 3. Nah, dari sini berarti kita bisa otak-atik lagi di sini selnya. Oke. Nah, saya lingkari di situ karena dia yang negatif. Oke. Nah, itu tadi lintasannya. Nah, sama seperti tadi, kita cari supply atau demand yang terkecil. Mana dari lintasan tertutup itu yang mempunyai supply dan demand terkecil? Yang ini tidak termasuk ya, yang 5. Jadi pas di ujung-ujungnya sesuai lintasan itu tadi. Walaupun ini 5 terlewati, tapi ini bukan. Nah, mana yang termasuk? Yaitu yang 10. Nah, karena di situ supply demand yang terkecil, ya udah sama seperti tadi, kita pindahkan sesuai ini. Di sini kan ada kosong kan tadi. Jadi ini 0 plus 10. Kemudian yang di sini ada minus, itu 20 minus 10. Kemudian yang ini 15 plus ya. Ini 15 plus 10. Kemudian yang di sini 10 minus 10. 0. Enggak ditulis. Nah, ini sesuai apa namanya, tabel yang terakhir ini. Ini tabel yang sudah optimum ya. Ini kenapa kok saya udah tahu optimum? Ya kan, ini saya cuma ambil dari suatu contoh di buku, sehingga ini saya udah tahu bahwa ini optimum. Jadi optimumnya di sini ya seperti gambar ini, di gambar tabel ini. Jadi ada 45 kali 9, 10 kali 6, 25 kali 10, 25 kali 13, dan seterusnya di situ. Dan itu kalau kita hitung biayanya itu adalah 1020. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, solusi awalnya, nah di sini kan terlihat nih solusi awal. Ya cukup beda ya. Jadi kalau tadi di solusi awal plan 1 dia mengirim ke city 1 15 dan city 2 20. Nah, sekarang plan 1 dia ngirim ke city 2-nya 10 tapi ke city 3 25. Nah, kemudian di plan 2 dia ngirim 45 ke city 1. Nah, ini beda ya. Tapi ngirim 5 ke city 3. Nah, di situ. Tuh, berbeda. Kemudian yang ini plan 3-nya untuk yang optimumnya dia ngirim 10 ke city 2, kalau di sini nggak ada ya. Kemudian sama ke city 4-nya 30. Wah, sama yang ini. Oke, itu yang membedakan. Selisih berapa di situ? Selisih $60. Lumayan kalau dalam transportasi ya, selisih segitu pun lumayan berarti gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara suatu perusahaan yang mengirim sesuatu, mungkin pos, JNE dan macam-macamnya itu, mereka juga akan berpikir menggunakan seperti ini. Oke, sudah berakhir slide saya, berarti berakhir juga video kali ini. Oke, terima kasih telah menonton, semoga ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.